Halo Sobat Film tercinta, apa kabar Anda hari ini, sehat atau sedang beristirahat dengan capeknya kehidupan di dunia fana ini? Di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertarungan atau duel persniperan dari para sniper handal di dunia militer. Duel ini terjadi karena memperebutkan sesuatu, Sob. Sebelum memulai film silahkan like dan subscribe ya Sob. Jangan lupa absen dari mana kalian berasal ya, apakah yang diperebutkan itu. Mari kita simak bersama alur cerita dari film ini. Berlatar belakang di hamparan rumput yang sangat luas di Australia, kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Chris Hendricks. Ia merupakan pensiunan militer, lebih tepatnya seorang sniper Sob. Setelah pensiun dari dunia persniperan, kini Hendricks hidup tenang bersama anak sematawayangnya yang bernama Anya. Karena hidup di tengah hamparan kebun yang luas, Anya dipaksa untuk berlatih memanah olehnya. Karena ditakutkan tiba-tiba ada celeng yang lewat di depan rumahnya. Saat melakukan rutinitas jogging di pagi hari, ia melihat sebuah mobil melewati area tanah miliknya. Ia langsung waspada dengan hal itu, karena wilayah ini terlalu jauh dari keramaian dan tidak pernah ada mobil yang melintas lewat jalur ini Sob. Sebelum berangkat sekolah, Anya selalu berlatih memanah terlebih dahulu Sob. Sebelum melepaskan busurnya, Hendricks mengajarkan jika harus membaca pola angin terlebih dahulu. Tapi karena busurnya tidak tepat mengenai target, Hendricks datang kembali mendekatinya dan membuat Anya hilang mood dan konsentrasi Sob. Just feel it. Don't you have anything better to do? Look for a pattern. Anya selalu berangkat sekolah bersama pacarnya yang bernama Michael. Mengendarai motor CRF yang belum lunas, Anya dan Michael berangkat sekolah yang berjarak cukup jauh. Terlihat mobil yang tadi ia lihat datang mendekati rumahnya. Untuk berjaga-jaga, Hendricks membawa senapan Sob. Tak lupa ia membawa walkie-talkie, entah untuk apa. Mengendarai traktor besar, ia mendekati pria itu Sob. Pria ini tak goyah sedikit pun saat traktor akan menabraknya. Pria ini bernama Peter Phillips. Ia mengaku mewakili sebuah perusahaan yang akan membeli tanah milik Hendricks. Mendengar hal itu, Hendricks langsung masuk ke mobil Peter dan menaruh walkie-talkie yang ia bawa tadi. Ia curiga dengan orang ini karena tak goyah sedikit pun saat hendak ditabrak tadi Sob. Hendricks tak memperdulikan tawaran dari Peter dan langsung pergi ke dalam rumahnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Hendricks mengeluarkan senjata yang ia pakai dulu untuk berperang Sob. Setelah pria itu jauh, tanpa peringatan terlebih dahulu, Hendricks langsung menembak ban mobilnya. Ia langsung berbicara dengan Peter melalui walkie-talkie yang ia simpan di dashboard serta memantaunya lewat AWM-nya Sob. And another one for the bullet to pass through your... Karena tidak mau menjawab dan malah ikut menodongkan senjata. Hendricks dengan kemampuan sniper dan kecerdasannya akhirnya mendekati Peter menggunakan traktor lagi. Sebelum traktor menabrak mobilnya, Peter masih sempat lari dan bersembunyi Sob. Menggunakan ponsel jadul, ia memberikan pesan ke seseorang dan langsung bersiaga. Tapi tak butuh waktu lama bagi seorang sniper handal seperti Hendricks untuk menemukan Peter. Long live the dragon. Hanya mendengar namanya saja, ia langsung mengemas barang-barang penting dan langsung pergi dari rumahnya. Setelah membakar mobil itu, Hendricks langsung menelepon pihak sekolah Anya karena sedang dalam keadaan darurat dan akan menjemputnya sekarang. Tapi jawaban pihak sekolah membuatnya tambah panik Sob. Mendengar hal itu, ia langsung bergegas mencari Anya. Hendricks mencarinya keliling padang rumput yang luas, tapi tak kunjung menemukan Anya. Hendricks memilih pulang dan mengumpulkan amunisi yang masih ia simpan di lemarinya. Tak lupa, ia memasang pagar tambahan untuk memantau situasi di luar rumahnya. Karena cemas dan ketakutan dengan bahaya yang akan ia hadapi, Hendricks memutuskan meminta teman lamanya bernama Voodoo atau White Dog
Ia menceritakan jika musuh lamanya, The Dragon, ternyata masih hidup dan sekarang sedang menerornya. Sampai larut malam, Hendrix masih terus mencari Anya, tapi tak kunjung menemukannya. Sesaat ia pulang, terlihat pesawat lewat di atas kebun miliknya. Ternyata Anya sedang asik berduaan bareng Michael di sebuah tenda. 2 minggu tidak sekolah dan berduaan di dalam tenda? Apa yang telah mereka lakukan, kalian pasti paham, sob. Di hari ulang tahunnya yang ke-16, Michael memberi hadiah cincin, sekaligus melamar Anya. Sekolah aja nggak bener mau nikahin anak orang, dasar mau kondo si Michael. Anya terbangun karena mendengar suara helikopter tepat di atasnya. Pada saat itu juga, terlihat seseorang yang berkamuflase di rerumputan dan membidik ke arah tenda. Mereka masih saja bermesraan tanpa tahu bahaya di sekitarnya. Anya pulang sendirian ke rumah dan meninggalkan Michael yang tak mau diajak ke rumahnya. Michael tetap saja pelanga-pelongo saat peluru melesat mengenai wadah telur miliknya. Tapi tak lama setelah itu. Dan inilah sosok The Dragon. Akhirnya bala bantuan Hendrix datang, dipimpin oleh White Dog bersama 4 temannya bernama Calda, Milk, Nico, dan Junior, anaknya sendiri. Di sana Nico ingin mundur karena lawannya adalah The Dragon, sniper hantu yang paling ditakuti. Tanpa aba-aba, ia langsung pergi meninggalkan kawan-kawannya. Mereka langsung bersiaga di posisinya masing-masing. Valda melihat Anya, segera ia memberitahukan hal itu ke Hendrix. Ternyata Nico yang berhasil mengamankan Anya, sob. Nico memberi instruksi agar Anya tidak pergi sebelum dijemput oleh ibunya. Anya masih kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi di sana. Sesaat Anya sudah berhasil diamankan, Hendrix menjelaskan jika di luar sana ada pria yang sedang balas dendam untuk hal yang terjadi di masa lalu. Tak lama setelah itu, White Dog terkena tembakan oleh The Dragon, membuat semua orang di sana panik, sob. Dengan melihat bekas tembakannya, Hendrix bisa mengetahui jarak dari The Dragon di sekitaran 600 meter. Ia menjelaskan jika di bawah 700 meter, The Dragon adalah raja dari para sniper shop. Saat mayat White Dog berhasil dijadikan umpan. Bukannya mengetahui posisi The Dragon, malah membuat mereka kembali kehilangan 1 personilnya. Calda terkena headshot oleh The Dragon. Di tengah kepanikan itu, Anya malah pergi untuk menemui pacarnya yang membuat The Dragon melihat dirinya. Hendrix tak punya pilihan lain selain mengejarnya. No. Anya begitu terpukul saat mengetahui pacarnya tewas di tenda itu, sob. Anya dan Hendrix memilih bermalam di sana. Anya menanyakan apakah ibunya pernah membunuh orang. Namanya juga seorang sniper, ya pasti sudah pernah lah, Dede. Anya bertanya kembali. Does that include Michael? Dan Hendrix menjelaskan jika inilah yang diharapkan oleh The Dragon, yaitu perang psikologis antara dia dengan anaknya. Saat malam hari tiba, The Dragon menembak lampu di luar agar dirinya bisa melihat cahaya di dalam rumah dan mengetahui posisi sniper yang tersisa. Mengetahui hal itu, Milk memadamkan lampu yang masih menyala. Junior yang panik segera menelepon temannya agar dijemput menggunakan helikopter tadi. Roger. Dad is dead. Kaldiev's dead. Immediate fucking evac! Saat pagi hari, helikopter yang ditelepon Junior akhirnya datang, tapi dengan santainya The Dragon kembali menunjukkan keahliannya. Melihat hal itu, Junior frustasi dan ingin melarikan diri dari sana. Milk menjelaskan jika lebih aman berada di rumah, tapi saat melihat ke arah 2 temannya itu, Milk memberikan pistol untuk bekal Junior. Junior kabur ke tengah hutan di sana. Tak butuh waktu lama bagi The Dragon untuk melihatnya. Dan inilah yang terjadi.
Hendrix segera menyuruh Anya untuk pulang ke rumah, tapi tiba-tiba beruntung tembakannya meleset sob. Hendrix sama sekali tidak bisa menemukan The Dragon, padahal beberapa kali tembakan melesat ke arahnya. Berjam-jam Hendrix mencari Dragon, dan sudah tak terhitung berapa kali ia pindah tempat, tapi tak juga melihat tanda-tandanya sama sekali, di saat Hendrix sedang sibuk mencarinya. Tiba-tiba The Dragon, sang sniper hantu ini, muncul di depannya. Ia melepaskan semua perlengkapan tempurnya. Dan di dalam perbincangan itu ternyata Anya merupakan anak dari sang sniper hantu ini sob. Hal ini bisa terjadi karena dulu saat Hendrix masih aktif pernah disekap oleh tim musuh yang dipimpin oleh The Dragon. Tak lupa The Dragon menebar benih ke dalam rahimnya. The Dragon memberikan kain merah dan 1 peluru untuknya. Dan Hendrix sudah paham permainan ini. Sesaat The Dragon menjatuhkan pelurunya, Hendrix langsung memasang peluru itu. Tapi sang sniper hantu benar-benar hantu itu telah hilang entah kemana. Saat sedang mencarinya, Hendrix malah menemukan Junior yang sudah tepar sob. Oh shit. I never wanted to come here. Fucking move now! Terlihat The Dragon sedang mengeluarkan cermin kecil. Entah akan diapakan benda kecil ini. Tak lama kemudian, Nico yang di dekat sana datang membantu membawa Junior kembali ke rumah. Melihat pantulan cahaya, Nico langsung bergegas mendekatinya. Ia merunduk dan membidik sumber pantulan itu, tapi tiba-tiba ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh The Dragon menggunakan cermin kecil tadi sob. Di sisi lain, Anya sudah sampai rumah. Milk memberikan sepotong roti agar Anya tidak kelaparan. Sambil makan roti, Milk menceritakan betapa hebatnya Hendrix sewaktu masih aktif berperang. Hendrix akhirnya berhasil membawa Junior ke rumah. Milk dan Anya mengobati Junior, sementara Hendrix menuangkan bensin ke gudang belakang untuk menyusun rencana pelarian. Tapi nyawa Junior tidak tertolong. Ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sekarang hanya tersisa 3 orang. Dengan keadaan itu, akhirnya Hendrix menjelaskan jika Anya merupakan anak dari The Dragon Shop. Mendengar hal itu, Anya langsung pergi keluar tanpa takut terkena tembakan. Hendrix menjelaskan ke Milk jika dulu saat markas musuh dibom, dirinya yang sedang hamil berhasil kabur. Dan alasan The Dragon datang adalah untuk mengambil Anya kembali. Hendrix mengejar Anya menggunakan mobil agar tak terkena tembakan. Setelah sampai di dekat Anya, Milk langsung menyalakan api sob. Sementara itu, Hendrix yang mencoba mencari The Dragon malah membuat teropong AWM-nya rusak sob. The Dragon sengaja tidak langsung membunuhnya. Di sisi lain, saat Anya yang melihat ledakan itu malah membuatnya panik, dikiranya Milk telah terbunuh sob. Anya kembali berlari ke arah rumah untuk memastikannya. Melihat kesempatan itu, The Dragon dengan santainya berjalan mendekati Anya, karena ia tahu Hendrix tidak akan bisa mengenainya dengan kondisi senjatanya yang rusak. Milk memanfaatkan kesempatan saat Anya berlari ke arahnya untuk membidik The Dragon, tapi malah ia sendiri yang kena tembak sob. Tapi saat The Dragon sudah dekat, Anya berhasil membalasnya. The Dragon sedikit oleng dengan kondisi kakinya itu. Sementara Milk yang terkena tembakan juga merasakan hal yang sama. Tapi The Dragon tetap bisa mendekati Anya. Anya meminta agar Milk dibiarkan hidup, tapi The Dragon hanya memberi kesempatan hidup untuk 1 orang, antara Milk atau ibunya. Anya menuntun Milk yang kesakitan keluar rumah.
The Dragon memberikan kembali kain merah ke Anya agar diberikan untuk Hendrix. Saat sampai di mobil, Anya langsung memberikan kain merah itu. Ia langsung memakainya dan mengingat masa dulu saat ia disekap dan beradu tembak. Hendrix menjelaskan jika dirinya akan beradu tembak melawan The Dragon, Anya keberatan dengan hal itu dan menyuruh ibunya kabur saja. Tapi karena sudah menerima kain itu, sebagai sniper sejati, tantangan harus diterima. Karena teropong miliknya rusak, Hendrix meminta Anya untuk membantu. Anya menjelaskan jika jarak berada di sekitaran 950 meter, serta menjelaskan arah angin di sana. 950 maybe? Tapi tembakan Hendrix sangat jauh dari target. Kini, giliran The Dragon. Beruntung jarak ini tidak ideal untuk The Dragon, karena jarak berada di atas 700 meter dan membuat pelurunya meleset. 5, 3, 5. Saat giliran Hendrix kembali menembak, tembakan itu kembali meleset dan The Dragon masih berdiri tegak. Anya kembali menyuruh ibunya untuk sembunyi saja, tapi sekali lagi sang ibu tetap berdiri tegak dan tembakan The Dragon kembali meleset. Semua yang di sana melongo kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi saat menggunakan teropong, Hendrix melihat jika The Dragon terjatuh. Ternyata, tembakan yang kedua tadi mengenainya sob. The Dragon hanya pura-pura strong dan tetap berdiri tegak agar dirinya bisa melepaskan satu tembakan terakhir. Dengan bantuan Anya sebagai mata dan telinga saat menembak, mereka bisa mengalahkan The Dragon sang sniper hantu itu. Film pun selesai.